teman-teman, perkenalkan nama saya Felicia dari Universitas Putra Batam. Di video ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal. Jadi, biasanya dalam berinvestasi, masyarakat itu lebih mengenal instrumen berupa properti atau emas, ya kan? Nah, pasar modal mempunyai pengertian yang secara luas, yaitu tempat bertemunya dua pihak, yaitu pihak investor dan pihak emiten. Investor memiliki peran yang mempunyai dana, sedangkan emiten merupakan badan usaha yang membutuhkan modal atau surat berharga untuk diperdagangkan. Selain investor dan emiten, kita juga akan menemukan beberapa pihak lain yang terlibat dalam pasar modal. Mereka mempunyai fungsi yaitu menemukan antara investor dan emiten. Ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, underwriter atau penjamin emisi. Keberadaan penjamin emisi memiliki fungsi penting karena mereka mempunyai tanggung jawab ketika terjadinya one prestasi yang dilakukan oleh pihak emiten. Di bursa efek, kamu bisa menemukan underwriter dalam bank komersial, bank investasi, ataupun perusahaan pialang. Dan yang kedua, broker atau pialang. Misalnya dalam aktivitas jual beli surat berharga, kamu akan menemukan tenaga broker atau pialang. Fungsi utama dari broker adalah sebagai perantara dagang yang menjembatani antara investor dan emiten. Dan yang ketiga, manajer investasi. Kamu juga bisa menemukan manajer investasi yang memiliki tugas mengelola efek dari nasabah yang mempercayakan investasinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebuah pasar bursa. Pasar bursa adalah sebuah pasar yang sangat terorganisasi yang mempertemukan pembeli dengan penjual tanpa mereka tahu siapa lawan transaksi mereka. Pasar pertama adalah pasar perdana. Di pasar perdana itu kita akan membahas harga sahamnya itu tetap. Sedangkan pasar sekunder dia harga sahamnya berkualitas atau sesuai dengan ketentuan permintaan dan penawaran. Sedangkan pasar yang ketiga kita lanjut itu harga pasar terbentuk oleh market dan pasar keempat harga terbentuk dari tawar menawar, investor beli dan jual. Nah, ada juga dia tidak dikenakan biaya, dan pasar sekunder yaitu dikenakan komisi biaya, sedangkan pasar yang ketiga tidak dikenakan biaya. Begitu pula dengan pasar keempat tidak dikenakan biaya komisi. Nah, selanjutnya itu pasar perdana hanya untuk pembeli saham, sedangkan pasar sekunder itu berlaku untuk pembeli maupun penjual saham. Sedangkan pasar yang ketiga investornya membeli dan menjual dari market. Nah, sedangkan pasar yang keempat investor jual dan beli bertransaksi langsung melalui ECN. Pasar perdana biasanya pemesanan dilakukan melalui agen penjual, sedangkan pasar sekunder dia itu pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang atau broker. Nah, pasar ketiga itu pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa atau market juga. Nah, sedangkan pasar yang keempat dia itu investor menjadi anggota CNA atau CNA yang biasanya itu artinya center kondisif dan center clearing. Nah, yang terakhir kita akan membahas pasar perdana jangka waktu terbatas di pasar perdana. Sedangkan di pasar sekunder, dia itu jangka waktu tidak terbatas. Berbeda dengan pasar perdana yang pertama, karena dia itu ada batas jangka waktunya. Sedangkan yang sekunder dia tidak memiliki batas waktu yang ditentukan. Sama juga dengan pasar yang ketiga, jangka waktu tidak terbatas, dan kita akan lihat pasar yang keempat jangka waktu juga sama, jangka waktu tidak terbatas. Saya mempresentasikan kelebihan dari pasar modal. 1. Itu ada sumber pendanaan bagi perusahaan yang disebut perusahaan yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha, namun terkendala pendanaan biasanya akan menawarkan untuk berinteraksi di pasar modal agar memperoleh sumber pendanaan yang cepat dan banyak bagi perusahaan. Sumber dana ini dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar pula di kemudian hari, karena merupakan sumber pendanaan yang baik bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Kedua itu adalah indikator. Indikator pengembangan ekonomi suatu negara atau disebut dalam menghitung pendapatan nasional investasi merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan sehingga suatu bangsa aktif kegiatan investasinya, bisa dikatakan baik pula perkembangan perekonomian. Yang ketiga itu adalah sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan atau disebut apabila masyarakat melakukan investasi dan ternyata perusahaan tempat ditanamkan investasi tersebut
mendapatkan untung yang banyak, maka hal ini akan memperbesar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan pula, sehingga juga menstimulus pergerakan uang di lapisan masyarakat agar tidak berputar di dalam perusahaan saja. Dan saya akan mempresentasikan juga ada kekurangan dari pasar modal. Satu, itu belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Yang disebut pasar modal baru dikenal di lapangan masyarakat menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah umumnya belum cukup mengenal istilah, cara kerja maupun prosedur untuk terlibat, sehingga perputaran yang terjadi cenderung di masyarakat lapisan atas saja. Hal ini bisa jadi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nominal, namun tidak menggambarkan peningkatan kualitas kehidupan bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi kelas bawah. Yang kedua itu adalah ketidakstabilan kurs bagi berpengaruh kepada harga saham. Yang disebut harga saham akan sangat bergantung kepada pergerakan kurs. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah nilai suatu mata uang negara, nilai mata uang negara lain, nilai kurs yang tidak stabil membuat investor menjadi takut untuk berinvestasi di perusahaan negara tersebut, atau bahkan dapat mengalami kerugian. Yang ketiga itu adalah tidak seluruh investasi berujung manis, atau yang disebut berinvestasi di pasar modal merupakan hal yang penuh risiko, karena ada kalanya suatu investasi dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan menimbulkan capital gain, atau dapat menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi di awal. Oleh sebab itu, dalam melakukan investasi harus siap untuk menghadapi kemungkinan yang akan ada, atau yang disebut baik itu untung maupun rugi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.